connect dengan yang seputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala billati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan memulai satu awal ya, memulai satu apa? Awalan ya. Kita akan memulai sesuatu yang kita rencanakan bukan sekali ini, tetapi kita akan apa? Berlanjut insyaallah ya, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis kita akan belajar bersama. Apa artinya belajar? Belajar ya dalam bahasa Arab disebut at-ta'allum ya. Berupaya untuk memahami ilmu. Berupaya untuk memahami secara baik, secara benar ilmu. Ilmu itu adalah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Adam alaihi salam diajarkan oleh Allah nama. Namanya apa? Segala sesuatu. Ada nama-nama benda, ada nama-nama perbuatan. Identitas bagi benda dan identitas bagi perbuatan. Ada nama-nama warna, ada nama-nama arah, identitas segala sesuatu diajarkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Adam. Yang itu belum diajarkan sebelumnya kepada para malaikat. Makanya ketika kemudian sempat malaikat merasa lebih baik daripada apa? Adam, diuji oleh Allah dengan
malaikat disuruh memaparkan, mempresentasikan nama-nama segala sesuatu. Begitu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memaparkan, mempresentasikan nama segala sesuatu, jawab malaikat apa? Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat angkat apa? Angkat tangan. Tidak apa? Tidak mampu karena memang belum pernah diajari oleh Allah tentang nama-nama tersebut. Setelah malaikat ternyata semuanya tidak ada yang tahu nama-nama segala sesuatu, sebaliknya Adamlah kemudian diperintahkan, wahai Adam tolong paparkan nama segala sesuatu. Dan kemudian Adam pun alaihissalam memaparkan nama segala sesuatu. Disitulah kemudian Nabi Adam bisa berhubungan secara benar karena tahu identitas segala sesuatu. Tahu namanya, ini manfaat, ini juga manfaat, ini lebih manfaat, ini lebih manfaat lagi, ini paling manfaat, itu semua nama-nama yang identitas segala sesuatu. Ini mudarat, ini juga mudarat, ini lebih mudarat, ini paling mudarat. Itu namanya apa? Nama, identitas segala sesuatu. Sebagaimana ini namanya salat, yang begini namanya takbiratul ihram, yang ini namanya ruko. Jadi segala sesuatu ada namanya, ada nama. Ya. Ini bakti kepada orang tua. Ini namanya apa? Fungsinya untuk mendengarkan apa? Nah, nanti dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Ya, bagaimana telinga dicipta, bagaimana telinga digambar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah menerangkan fungsi dan penggunaan apa? Iya, alat pendengaran ini. Dan kemudian diberikan arahan, disuruh mendengarkan apa, dan tidak boleh mendengarkan apa. Itu semua merupakan asma, nama-nama, istilah-istilah yang menegaskan tentang identitas segala sesuatu. Ya, tentang identitas segala. Begitu mata, begitu akal pikiran, begitu lisan, begitu tangan, segala semuanya. Hanya Allah saja yang menciptakan, Dia yang tahu nama semua ciptaannya. Dan perbuatan kita, termasuk ucapan-ucapan kita, termasuk ciptaan Allah. Ya, termasuk apa? Ciptaan Allah. Ya, ini manfaat, ini mudarat, itu semua nama. Nah, itu dulu Adam alaihissalam dan bisa memulai kehidupan di dunia itu karena mengetahui identitas tentang segala sesuatu. Dan bisa mendudukkan, ini orang lebih tua, sikap kita harus begini. Ini orang lebih muda, sikap kita harus seperti. Masing-masing ada apa? Nama dan ada identitasnya. Karena itulah kemudian para nabi dan para rasul yang memang diberikan oleh Allah pengetahuan itu, mereka bisa memperlakukan segala sesuatu dengan ukurannya yang pas. Nah, di dalam Islam, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apa? Al-Quranul Karim. Kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa artinya Al-Quran itu? Apa artinya Al-Quran? Ada yang tahu? Apa artinya Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata apa? Qara'a. Dari kata apa? Qara'a. Yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Apa artinya qara'a? Apa artinya membaca? Coba terangkan. Siapa yang bisa menjelaskan apa artinya membaca itu? Pengertian membaca itu apa? Ah, bingung kah? Tapi paham membaca itu apa? Paham enggak? Membaca itu apa? Apa? Kegiatan apa membaca itu? Dalam bahasa Arab, qara'a itu artinya jamaah. Apa artinya jamaah? Mengumpulkan. Membaca itu adalah kegiatan apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Ada satuan-satuan ilmu, ada satuan-satuan informasi yang misalkan sayur asem itu satu bumbu atau banyak bumbu? Nah, itu butuh dibaca, butuh diqara'a.
Apa saja bumbunya sayur asem. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Dan begitu. Hal yang sama, sholat. Kita harus qiraah tentang fikih sholat. Kita harus membaca, mengumpulkan ilmu tentang fikih. Semua informasi tentang sholat dari A sampai Z butuh kita baca. Nah, qiraah itu adalah tindakan untuk mengumpulkan satuan-satuan informasi, satuan-satuan ilmu yang sudah dikemas oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Aslinya di TK 2 tahun itu adalah kegiatan qiraah. Kegiatan apa? Pengumpulan informasi. Harusnya di TK 2 tahun itu sudah bisa didata. Berapa resep yang bisa dipelajari oleh anak TK selama 2 tahun. Kalau begitu dia sudah belajar membaca, mengumpulkan informasi, berarti dia sudah bisa mengeksekusi sebuah banyak tindakan yang bisa menghasilkan. Begitu juga ketika nanti di SD 6 tahun. Harusnya 6 tahun adalah semua kegiatan qiraah. Kegiatan apa? Qiraah artinya apa tadi? Membaca artinya apa? Iya. Karena Al-Quran. Kenapa Al-Quran dinamai Al-Quran? Karena Al-Quran itu mengumpulkan semua inti ajaran yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran juga mengumpulkan semua ilmu yang dibutuhkan untuk generasi yang akan datang. Setiap masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan belum terjadi sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Allah ilmunya di dalam apa? Kalau begitu orang yang mengumpulkan ilmunya Al-Quran kira-kira banyak pengetahuannya enggak? Halo? Banyak pengetahuannya kan? Banyak bisa membuat sesuatu? Iya. Akan banyak karya yang bisa dia wujudkan. Maka nanti orang membaca Al-Quran, dia tidak akan mencari pekerjaan. Dia akan menciptakan lapangan kerja. Karena belajar dari pengumpulan ilmu-ilmu, resep-resep yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya membalas orang tua? Sama persis dengan modalnya orang tua. Ya, ini istilah dagang apa itu? Balik modal. Rencananya balik modal kepada orang tua atau membalas 10 kali lipatnya? Nah, harus begitu. Ya. Maka tadi ini butuh kita belajar resepnya. Bagaimana cara membalas orang tua 10 kali lipatnya, 700 kali lipatnya, ribuan kali lipatnya. Itu adalah kegiatan apa? Qiraah. Nah, Al-Quran dihadirkan untuk umat Islam agar unggul di atas semua agama lain, unggul di atas bangsa-bangsa lain seharusnya. Tetapi hari ini kegiatan qiraah umat Islam umumnya sebatas membunyikan huruf alif, lam, mim. Dzalikal kitabu la rai. Ibu kita hafal nggak ayat itu? Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayah kita apa? Tahu artinya? Nah, berarti tidak qiraah di situ. Tidak qiraah yang diperintahkan. Qiraah yang diperintahkan adalah bukan sekedar mengumpulkan satu huruf, disambung dengan huruf kedua, disambung dengan huruf ketiga sampai menjadi kata. Atau satu kata dikumpulkan dengan kata kedua, kata ketiga, kata empat menjadi satu ayat. Atau ayat yang satu digandeng dengan ayat kedua, ketiga menjadi satu surat. Surat yang satu dikumpulkan dengan surat yang lain sampai totalnya 114 surat. Itu Al-Quran. Cuman bukan qiraah jenis itu yang disuwun oleh Allah. Walaupun itu bagian. Tetapi justru qiraah yang paling diperintahkan oleh Allah adalah mengumpulkan ilmu dan informasi. Di situ ada hukum halal, di situ ada hukum haram, di situ ada perintah, di situ ada larangan, di situ ada apa yang dicintai oleh Allah, di situ ada yang dibenci oleh. Nah, itu harusnya yang kita kumpulkan. Jadi mulai sekarang, ini yang kelas 7 mana? Kelas 7.
Nah, saya berharap nanti mulailah kalian mengkhususkan satu buku tulis. Satu buku tulis. Ya, pulpen, mulai membaca Al-Quran, qiraahnya tadi bukan hanya hurufnya, tetapi sampai ke apa? Maknanya. Nah, nanti ketika ketemu ayat kok membahas tentang anak perempuan misalkan itu, kumpulkan. Ini ayat tentang anak perempuan di surat Al-Baqarah. Ada di ayat berapa saja. Nanti tentang anak perempuan di surat apa? Al-Imran. Di ayat apa saja. Ayat tentang anak perempuan di surat An-Nisa. Dan begitu sampai khatam. Nah, begitu khatam kalian sudah punya kumpulan. Judulnya apa? Kumpulan ayat-ayat tentang anak. Iya. Begitu nanti dibaca, dikumpulkan informasinya, Masya Allah kita mendapatkan informasi yang lengkap sekali tentang siapa? Anak perempuan. Akhirnya kita paham anak perempuan itu apa yang dimaksudkan oleh Allah. Dan seharusnya kita memperlakukan seperti apa anak perempuan berdasarkan ayat-ayat tersebut. Begitu pula nanti tentang apa? Suatu ketika kalian akan menjadi istri kan? Iya enggak? Iya, maka mulailah dari sekarang kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang temanya ayat-ayat tentang apa? Seorang istri. Iya, kumpulkan. Dari Al-Baqarah ada berapa ayat? Dari Al-Imran ada berapa ayat? Ada dari An-Nisa ada berapa ayat? Al-Maidah berapa ayat? Dan begitu sampai khatam. Maka kalian punya buku kedua, calon karangan kalian nanti, kalian akan punya judul yang akan kalian karang. Ini bimbingan untuk para perempuan. Bimbingan untuk para istri. Setelah jadi istri nanti jadi ibu. Kumpulkan lagi ayat-ayat tentang apa? Seorang ibu. Ayat-ayat tentang seorang dan begitu seterusnya. Maka kalian pada saatnya nanti akan punya banyak produk ya, buku-buku autentik karangan siapa? Karangan kalian. Bukan copy paste, murni produk. Kebayang caranya nulis buku? Sederhana, ikuti pola Al-Quranul Karim, tema tertentu dan kumpulkan ayat itu. Karena kita diperintahkan untuk apa tadi? Qiraah. Jadi qiraah adalah apa tadi? Mengumpulkan informasi, mengumpulkan ilmu yang ada di dalam ayat. Dari awal ya Al-Fatihah sampai nanti akhir surat An-Nas. Maka kita akan menemukan hal yang sama. Kalian boleh nggak seorang perempuan menulis tentang seorang laki-laki? Boleh. Kumpulkan ayat tentang anak laki-laki. Kalian juga akan punya anak laki-laki kan insya Allah? Iya. Nah, kalau tidak punya informasi tentang Al-Quran, bisakah memberikan nasihat kepada anak laki-laki? Tidak bisa. Maka kita harus dari sekarang sedang ya kita di awal di pondok ini mulailah kumpulkan anak tentang anak laki-laki. Laki-laki sebagai anak ada ayatnya sendiri. Laki-laki sebagai suami ada ayatnya sendiri. Laki-laki sebagai ayah ada ayatnya sendiri. Termasuk nanti ayat tentang tetangga. Ada ayat tentang jual beli. Ada ayat tentang hujan, tentang angin, tentang langit, tentang bumi, tentang surga, tentang neraka. Semuanya, maka bayangkan kalau kalian khatam Al-Quran dan kalian memilah-milah ayat-ayat berdasarkan dengan tema, dikelompokkan, maka potensi besar kalian adalah menjadi penulis-penulis hebat di kemudian hari. Informasinya autentik, asli dari mana? Al-Quran. Tinggal nanti merujuk kepada tafsir yang ada. Kebayang menjadi seorang penulis di masa yang akan datang? Dan tulisan itu akan sangat dibutuhkan karena hari ini Al-Quran hampir tidak lagi dipahami oleh umat Islam. Dari TPA, targetnya apa? Bisa paham artinya? Tidak ada. TPQ bisa sampai memahami isinya? Lembaga tahfidz Al-Quran sampai memahami tafsirnya? Hanya apa? Maka hampir asing umat Islam ini tentang apa namanya? Tentang isi dan kandungan Al-Quran. Inilah kenapa kemudian hari ini umat Islam lemah. Karena apa? Tidak paham isinya Al-Quran. Bahkan berbicara tentang dirinya sendiri, tidak tahu ngomong apa. Akhirnya menggunakan bahasa orang lain, istilah orang lain, dan omongannya sudah nggak layak dikatakan sebagai seorang Muslim. Itu namanya apa tadi? Qiraah. Kenapa Al-Quran dinamai Al-Quran? Karena dia mengumpulkan semua inti ilmu yang ada pada kitab-kitab terdahulu dan semua ilmu yang dibutuhkan
untuk menangani, menghadapi masa depan. Untuk berjaya pada masa yang akan datang, maka kita butuh membaca Al-Quranul Karim. Bukan hurufnya semata, tetapi malah isi dan kandungannya. Nah, ini amanah saya kepada siapa? Kelas berapa tadi? Yang kelas 8 gimana? Sama, justru ngejar ketertinggalan. PR, ya. Ada utang, kemarin belum dimulai. Maka segeralah mulai, ya. Berlarilah. Yang kelas 9, semakin kalian butuh. Selagi masih ada di pondok, jangan sia-siakan waktu. Maka tadi insya Allah kita setiap Kamis, setiap Senin dan setiap Kamis, insya Allah kita akan apa? Belajar nanti bagaimana pintu masuk kepada kita menjadi orang yang sangat berdaya. Oke, insya Allah kita sore ini kita akan membahas tentang tema apa ini? Tema kita adalah ngaji jelang buka puasa Senin dan Kamis insya Allah bersama santriwan dan santriwati SMPIT Darul Fikri Bawen. Ya. Perhatikan di sini. Orang tua sifatnya umumnya harusnya dia matang dan apa? Apakah semua orang tua begini? Tidak. Tidak ya. Tetapi seharusnya orang tua itu begitu. Bahwa orang tua itu dunia matang. Sudah banyak makan asam ketimbang yang muda kan? Asam garamnya lebih banyak dimakan oleh orang tua ketimbang yang muda. Harusnya mereka ini ya, matang dan bijaksana. Cuman bahwa ada anak muda belia. Anak yang masih apa? Muda belia, bahkan belum balik. Bahkan belum balik. Kok sudah tidak punya penyimpangan? Berpikirnya tidak nyimpang, ucapannya tidak nyimpang, perilakunya tidak apa namanya? Menyimpang. Ini hal yang biasa? Biasa atau tidak biasa? Luar biasa. Bahkan apa? Sungguh Allah takjub dari orang muda jenis ini. Nah, judul kegiatan kita ke depan, Senin dan Kamis adalah kita akan bergerak bersama meniti jalan menuju apa? Surga. Sebelum surga. Sebelum sangat lompat surga nanti. Kita ada 24 jam sehari semalam. Kita ada 7 hari dalam sepekan. Kita ada 30 hari selama 1 bulan. Kita punya 365 hari dalam setahun. Jangan bicara surga dulu. Tapi kita bicara bekal untuk ke surga. Apa yang harus kita kumpulkan sebagai bekal menuju surga? Yaitu menjadi pemuda. Menjadi pemudi. Masih muda belia. Isih kencur bahasanya. Masih apa? Tahu kencur? Bumbu masak toh? Cuman sering dibahasakan orang yang masih muda banget disebut apa? Isih kencur. Bahkan orang Arab bilang belum tumbuh giginya. Lam tanbut asnanuk. Jadi menggambarkan anak muda itu disebut dengan siapa? Belum tumbuh giginya ya, belum bisa gigit sedemikian rupa. Cuman ternyata sudah lebih matang, lebih bijak ketimbang yang ini istimewa. Dan ini yang insya Allah kita tuju. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin itu bisa? Iya, bagaimana itu bisa kita tuju? Kalau saya katakan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, mungkinkah kita menjadi lebih dewasa ketimbang orang tua kita? Dengarkan baik-baik. Dengan izin dan pertolongan Allah, mungkinkah kita menjadi lebih matang, lebih bijaksana ketimbang orang yang lebih tua dari kita? Mungkin atau wajib? Wajib atau sunnah? Wajib. Nggih. Insya Allah dengan pertolongan Allah. Nanti kalau tanya kepada guru-guru akan dikatakan tidak mungkin, gitu ya. Kami tidak menginginkan kalian lebih dewasa dari kami. Nggak bisa diakali, gitu. Kita tidak ingin begitu. Kita ingin nanti yang lebih muda, insya Allah lebih
matang, lebih dewasa, lebih bijaksana. Kenapa? Lah kegiatan dia qiraah mengumpulkan ilmu langsung dari Allah. Tidak lewat orang tua, tidak lewat guru. Saya berharap nanti insya Allah kegiatan ini nanti insya Allah menghasilkan apa? Perpustakaan. Saya berharap insya Allah di Pondok Putri ada perpustakaan lengkap. Tafsir Ibnu Katsir yang 10 jilid itu, katakanlah di sini minimal ada 10 set. Atau ada 25 set supaya tidak apa namanya? Berebutan. Nggih. Tidak apa namanya? Berebut. Begitu nanti referensi yang lain. Kita akan sampaikan lewat acara ini nanti, kita nerima donatur. Saya sudah sampaikan tadi kepada Ustadz Lumi, supaya, atau Ustadz Rahimon tadi, supaya dibuatkan rekening khusus. Rekening apa? Khusus. Karena acara ini insya Allah kita akan siarkan keluar sana. Dan dimungkinkan akan diikuti oleh banyak orang di luar sana via YouTube. Kita akan kabarkan bahwa teman-teman di sini butuh referensi untuk qiraah supaya menjadi anak-anak muda tetapi lebih matang, lebih dewasa, lebih bijaksana ketimbang siapa? Kita berharap termasuk ya tanah sebelah yang sudah dibebaskan itu, insya Allah segera kita akan kumandangkan lewat forum kita ini, kita nerima. Ya, siapa yang mau ikut membangun, kita punya tempat ngaji yang lebih layak insya Allah. Ya, tempat ngaji yang lebih layak. Ada perpustakaan nanti, ada digital, ada perpustakaan biasa. Insya Allah. Mungkinkah itu dengan izin Allah? Saya berharap karena ada yang puasakan ini? Ada yang puasa kan? Doanya orang puasa itu diijabah. Masukkan poin-poin ini bagian dari permintaan kalian jelang buka puasa. Nyuwun supaya acara kita ini juga bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Bahkan bermanfaat lebih banyak karena di luar sana ada 8 miliar di seluruh dunia. Mudah-mudahan acara kita lebih bermanfaat lagi di luar sana. Dan kemudian karena ada manfaat, mereka bisa bekerja sama dengan kita termasuk untuk pengadaan apa? Perpustakaan. Pengadaan tempat yang lebih layak. Termasuk pengadaan buka puasa boleh nggak? Buka puasa bersama tetapi berkelas gitu ya. Kebayang nggak? Buka puasa berkelas. Menu pertama rutop. Nah kan? Mungkin nggak? Kita akan suarakan, insya Allah kita akan ajak sebagaimana nanti supaya kita punya tempat yang lebih longgar sehingga nanti ada masyarakat yang ingin bergabung ikut kajian walaupun bisa online tapi mereka ingin bergabung supaya kita bisa tanya jawab juga di forum kita. Membawa anak mereka sangat mungkin walaupun tetap kita akan pisahkan yang santri tempat yang tersendiri. Nanti tapi kita izinkan nanti insya Allah kalau tempatnya sudah apa? Memungkinkan. Insya Allah. Paham acara ini kemana insya Allah? Pahamnya amin gitu ya. Amin, mudah-mudahan paham gitu ya. Paham acara ini untuk apa diselenggarakan? Untuk apa? Untuk orang per orang di antara kalian segera matang. Segera dewasa. Segera bijaksana. Bahkan saya bahasakan nanti ya dengan kalimat apa? Ini ada pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah ya. Saya bahasakan dengan bahasa ini. Pemuda atau pemudi yang tegak. Tahu tegak? Berdiri apa? Tegak. Tegak apa? Lurus. Bukan apa namanya? Bukan. Tegap. Pemuda yang tegak lurus tanpa penyimpangan. Tidak punya penyimpangan. Pikirannya tidak nyimpang. Ucapannya tidak nyimpang. Telinganya tidak menyimpang. Ya, lesannya tidak menyimpang. Tangannya tidak menyimpang. Semuanya tidak menyimpang. Insya Allah pemuda yang tegak lurus. Kok bisa? Iya, ditegakkan oleh Allah. Melalui ilmu yang kita baca, kita qiraah dalam kajian setiap Senin dan Kamis. Insya Allah di 2 hari itu nanti
Senin ada di sini, saya Selasa ada di Kamis. Bukan Selasa ya, Kamis ada di Putra. Tapi kalian bisa ngikuti secara live insya Allah dari forum ini. Dan nanti ada ujiannya loh materi ini. Iya, nentukan kelulusan. Lulus nggak lulus nanti yang nentukan materi ini. Halo. Kalian lulus nggak lulus nanti dari Darul Fikri yang nentukan materi kita setiap hari Senin dan setiap hari apa? Kamis. Halo. Dan insya Allah nanti kita siapkan bukunya, buku pegangannya insya Allah. Yang bisa dipelajari, yang bisa diapakan? Disinauni di luar sebelum ini. Insya Allah kita siapkan. Jadi kita merangkak ke sana dan kita bertumbuh insya Allah ke sana. Oke, jadi teman-teman sekalian, perhatikan di sini judul yang kita pakai tadi itu terkait dengan ini. Ya. Pemuda tegak lurus tanpa menyimpang, bertumbuh dalam ibadah kepada Allah. Tahu di antara ibadah kepada Allah? Halo? Di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah membiayai hidupnya orang tua. Halo? Kebayang membiayai hidupnya orang tua? Sementara kalian di SMP? Masih minta juga itu. Hanya ngelolanya dengan hemat. Oke, nanti insya Allah kembangan acara Senin dan Kamis nanti ada acara di luar ini. Kembangan acara Senin dan Kamis ada konsekuensinya, ada forum lain insya Allah. Tentang, katakanlah, kita akan berikan kepada kalian, kita hadirkan orang-orang yang punya pengalaman bagaimana menghadirkan uang itu mudah. Bagaimana mengumpulkan uang itu sederhana. Insya Allah lebih mudah daripada orang tua kita mengumpulkan apa? Uang, iya. Karena apa? Orang tua dulu nggak banyak baca. Nggak banyak informasi. Nggak banyak pengetahuan. Tetapi insya Allah kita generasi muda, apalagi dengan forum dan kegiatan kita, insya Allah kita akan jauh lebih punya kekayaan, ide. Kita akan punya kekayaan apanya? Ide-ide insya Allah untuk membuat terobosan. Bagaimana kita bisa tegak berdiri, tidak bersandar kepada orang tua, tidak bersandar kepada guru, tidak bersandar kepada siapapun. Selain kepada siapa? Iya, ini tentunya di ujung sana kita berharap seperti itu. 1 tahun pertama kita berjalan, 2 tahun pertama kita berjalan, 3 tahun kita berjalan. Saya berharap insya Allah semuanya sudah terbukti. Ya, ditolong oleh Allah bahwa semuanya bisa tegak apa? Lurus, berdiri tegak. Nggak bisa didikte oleh orang lain selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan punya kebebasan, kita akan punya kemerdekaan insya Allah. Ya, karena kita akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerap ilmunya, mengambil imannya, mengambil takwanya, dan seluruh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan. Dengarkan baik-baik. Jangan sibuk nulis dulu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, saya ulang, Innallaha, sebentar. Innallaha laya'jabu. Laya'jabu. Bukan laya'jabu, laya'jabu. Ya, lamnya pendek. Minasyabbi. 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 Laisat lahu sabwatun. Laisat lahu sabwatun. Laisat lahu sabwatun. Dengarkan dulu. Innallaha la ya'jabu minasyabi. Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Dengarkan baik-baik. Saya baca 5 kali dan kalian sudah hafal. Makanya dengarkan. Innallaha. Dengarkan dulu.
La ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Ada yang hafal? Innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwatun. Rawahu Ahmad. Apa? Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau akhrajahu Ahmad. Ya, rawahu Ahmad atau akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa artinya? Innallaha, sungguh Allah. La ya'jabu. Lamnya ini untuk menekan, untuk menegakkan, ya, menekankan, artinya sungguh-sungguh. Sungguh Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, la ya'jabu, benar-benar. Allah itu ya'jab. Dari kata takjub, sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Takjub dalam bahasa Indonesia dari kata apa? Takjub dalam bahasa Arab, ya. Sungguh Allah itu benar-benar kagum, sangat kagum. Minasyabi, dari seorang pemuda, laisat lahu sabwah, tidak punya apa? Penyimpangan. Biasanya orang Arab itu menyebut begini. Ini kalau kita memotong apa namanya? Kayu, ya. Ke satu titik dengan pisau, ya, pisau besar, langsung putus, enggak kan? Butuh yang kedua kan? Kedua di tempat yang sama, tempat yang berbeda. Tempat yang sama. Iya. Ketiga, tempat yang sama lagi. Kelima, nah, cuman seringkali walaupun ahli memotong, itu tidak ke tempatnya, tidak persis. Tapi apa? Menyimpang ke sebelahnya. Ini namanya sabwah dalam bahasa Arab. Sabwah. Nah, ini Masya Allah. Masih muda. Tetapi sudah tidak punya apa? Iya. Kata sekata-kata lurus, benar. Pikiran, setiap pikirannya lurus, benar. Penggunaan telinga lurus, benar. Penggunaan matanya benar. Semua, ya, digunakan secara benar. Ini namanya orang yang tidak punya sabwah. Padahal masih apa? Muda. Mungkinkah Allah menolong kita menjadi seperti itu? Ini, ya, kata mungkin inilah yang akan kita jawab insya Allah dalam pertemuan kita Senin dan Kamis. Insya Allah kita akan belajar membuktikan bahwa kita bisa, insya Allah. Kita akan bisa dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, ini ungkapan tentang tegak lurus ada di sini. Pojok ini, pojok bawah. Apa kalimatnya? Jangan cepat-cepat. Anabika. Artinya apa anabika itu? Iya. Hamba saya bika. Cukup denganmu saja ya Allah. Rizkinya Allah dengan rizkinya orang tua banyak mana? Makanya nanti jangan bersandar kepada orang tua. Ilmunya Allah dengan ilmunya guru banyak mana? Jangan bersandar kepada guru. Halo? Kita akan belajar mandiri, tegak. Makanya tadi kita akan ada qiraah 2 ayat per hari, 3 ayat per hari, 4 ayat. Ini adalah modal kita untuk berdiri tegak insya Allah. Dengan pertolongan Allah. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berdiri tegak insya Allah dengan Allah saja. Anabika. Wa ilaika, dan jika ada kebutuhan, kemana kita mengadu? Iya, ya Allah saja.
Jadi kalau kita sudah punya modal awal, ternyata dalam perjalanan kurang. Maka kita bilang kepada siapa? Iya. Begitu Allah mendengar kan? Segera direspon karena Allah Maha mendengar. Maka kita akan katakan ana bika wa ilaika. Hamba insya Allah cukup denganmu. Termasuk ketika mau berdakwah nanti sampai menjangkau 5 benua dengan Allah. Mungkinkah Allah bisa menolong? Bisa, sangat bisa. Mungkinkah Allah menolong kalian, setiap dari kalian punya stasiun televisi, mungkin nggak? Dengan berbagai bahasa dunia. Mungkinkah? Mungkin. Nah, makanya ini yang kita akan. Tapi kalau nyandar kepada orang tua, mungkin itu terjadi? Nggak bakal. Kalau nyandar kepada guru, bisa itu terjadi? Nggak bakal. Hanya menyandar kepada Allah. Makanya kita kalau berdiri, saya ngapa? Tegak lurus dan bertumpu kepada pertolongan Allah semata. Halo? Mungkinkah forum 1 jam Senin dan forum 1 jam Kamis selama 3 tahun mengantarkan kita dengan izin Allah, dengan pertolongannya menjadi orang yang mandiri? Lulus SMP sudah punya penghasilan puluhan juta? Ada yang mau? Amin. Ada yang tidak mau? Insya Allah. Sesuatu yang sangat-sangat bisa. Kita di camp. Kita di pondok. Kita di mana? Di pondok. Insya Allah. Semuanya bisa diundang kemari. Semua bisa dihadirkan ke sini. Dengan izin. Asal kita ada kemauan. Saya meminta nanti kalian siap mengubah kebiasaan sehari-hari. Siap mengubah apa? Untuk kita sesuaikan dengan rencana masa depan. Kalau kita tetap masih seperti kemarin, ya kayak kemarin-kemarin juga. Tapi insya Allah kalau kita meyakini bahkan bisa ya tegak lurus insya Allah dengan pertolongan Allah SWT, maka insya Allah itu bisa akan terjadi dan dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, jadi kurang lebih terjemahan bebasnya ini, hamba cukup tegak denganmu ya. Dan bahkan nggak mungkin dengan orang tua, nggak mungkin dengan guru, nggak mungkin dengan manusia seluruh dunia. Semua manusia kita sandari, dia akan mati kan? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini, maka jangan pernah bersandar kepada mereka. Rugi. Sejak sekarang kita mulai komunikasi, ya Allah saya ingin berdiri tegak di atas 2 kaki saya ini karena pertolongan-Mu semata. Tidak bersandar, tidak kepada orang tua, tidak kepada guru, tidak kepada siapapun dari makhluk. Insya Allah hamba mampu itu, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya lanjut. Kemudian paham tadi dari mana asalnya kalimat yang apa tadi? Ditakjubi oleh Allah, diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya ingin mulai kita pahami ke depan. Tentang belajarnya para muda belia di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo? Kita harus, umat yang terakhir ini tidak bisa menjadi baik kecuali dengan cara generasi pertama dulu menjadi baik. Para muda belia sekarang ini tidak akan pernah bisa menjadi baik tanpa menekuni apa yang dulu ditekuni oleh para muda belia di masanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Ini penyampaian sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kunna ma'an Nabi. Apa kunna? Dulu, dahulu. Kita ma'an Nabi, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya ada di sekitar Nabi kita Muhammad SAW. Wa nahnu fityanun. Dan ketika itu kita masih sebagai fityan, fata. Fityan. Ya. Dama dari apa? Fata. Fata ini sebelum syabab. Sebelum apa? Sebelum balik. Bahkan ditegaskan, hazawiratun. Hazawira ini anak ya, kecil yang akan memasuki usia apa? Balik. Nah, coba bayangkan ini generasi ya, muda belianya di masa Nabi. Dulu kami adalah anak-anak muda, ya jelang balik, fata'allamna al-iman.
yang pertama kita pelajari adalah tentang materi iman. Iman ada iman kepada Allah, ada iman kepada iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, betul. Iman kepada takdir, rukun iman yang 6. Dulu kami sebelum belajar Al-Quran, kami belajar dulu tentang apa? Iman. Kita belajar dulu tentang iman. Ya, yang nanti kita akan mendapatkan uraian iman itu dalam Al-Quran juga, ya, dengan 6 rukunnya tersebut. Ya, wilayah itu difokuskan terlebih dahulu, belum ke tema-tema yang lain. Ya, belum ke tema-tema yang lain. Dulu kami belajar ya tentang iman qabla an nata'allamal Qur'an. Sebelum kita belajar kepada Al-Quran dengan keluasan tadi ilmu bangsa-bangsa dulu atau umat-umat terdahulu atau kitab inti ya, kitab terdahulu maupun yang akan datang. Tapi kita memulainya dari rukun iman. Dari tema-tema keimanan, baru kemudian belajar Al-Quran. Nah, ketika belajar Al-Quran ternyata temanya iman juga. Ya, nanti ada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ada perintah, ada larangan, ada hukum halal, ada hukum haram, ada yang dibenci, ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertambahlah iman kita. Ya, dikatakan tsumma ta'allamna al-Qur'an fazdatna bihi imana. Maka kami bertumbuh bukan bobot tubuhnya, tetapi imannya bertambah. Ya. Yang bertambah bobotnya adalah apa? Iman mereka. Masya Allah. Dan ini yang kita akan pelajari, kita akan praktekkan insya Allah di setiap hari Kamis dan Senin dan Kamis. Insya Allah kita akan urutkan proses belajar kita. Demi kita mencapai satu tingkatan, ana bika wa ilaika. Ini nanti penggalan doa iftitah. Ana bika wa ilaika ini penggalan doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi yang dimulai dengan wajjahtu wajhiyya. Ada yang hafal itu? Wajjahtu lilladzi. Terus? 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 Nah, kan putus. Lanjutannya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Dhalamtu nafsi wa taraftu bidambi. Faghfirli dhunubi jami'an. Innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Lanjutnya, wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Di akhirnya, labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Baru kalimat ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Titik sampai di situ. Ini doa apa? Iftitah yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kita bisa mencapai akhlak zaman kita sesuai dengan tingkatan mas'uliyah dan tanggung jawab. Kita hanya akan berkomunikasi kepada Allah. Bukan kepada Allah. Kepada fatiris samawat wal ard. Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Kita akan meminta akhlak yang spesial. Akhlak yang apa? Iya. Yaitu maka kita bilangnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Bukan wajjahtu wajhiya lillah. Tapi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Karena kita akan meminta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan kita akan mengatakan labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ana bika. Hamba cukup denganmu. Wa ilaika. Dan hamba hanya akan meminta dan mengeluh kepadamu. Dan kepadamu kami akan kembali. Tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada gambaran? Generasi siapa? Muda pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka terlebih dahulu belajar tentang tema-tema apa tadi? Keimanan. Sebelum tema apa? Jam saya mati. Jam berapa?
Maghribnya. Oh, okay. Jam 5.20. Setengah 6 kurang. Oke. Okay. Iya. Perhatikan ini satu riwayat kedua dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar mengukuhkan kalimat yang mirip. Ya, kalimat yang mirip. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamnal imana summa ta'allamnal Qur'an." Dulu kita belajar apa namanya? Iman terlebih dahulu, baru nyusul belajar apa namanya? Al-Qur'anul Karim. Fazdatna imana, maka bertambahlah iman kami, ya, maka bertambahlah iman kami. Wa antum, sedangkan kalian sejak masa tabi'in dan sampai hari ini kebanyakan orang kebalik. Belajar apa dulu? Al-Qur'an dulu dan kemudian baru belajar tentang masalah keimanan. Disinilah yang tidak tuntas nanti. Di sini tidak tuntas karena belajar Al-Qur'an hanya pada hurufnya. Sementara yang praktek keseharian dengan ilmu masyarakat umum tidak merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Sekali lagi Al-Qur'an hanya nanti dipelajari pada sebagian yang paling kecil, ya. Pada sebagian yang paling kecil. Ya, kurang lebih sama tadi makna yang ingin disampaikan oleh sahabat siapa? Ibnu Umar, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, perhatikan di sini teman-teman. Nah, karena kita akan berburu dengan waktu. Dari sekarang yang belum mandiri, masih bergantung kepada siapa? Masih bergantung kepada siapa lagi? Kepada guru, iya. Apalagi kalau kita sudah punya perpustakaan lengkap. Ketemu dengan satu guru paling berapa menit. Tapi dengan kitab, yang itu adalah ilmu-ilmu terbaik, kita bisa berjam-jam insya Allah. Dengan guru kita yang hanya ketemu berapa menit, nggak mungkin menjadi spesialis di situ. Tapi insya Allah kalau kita mau mentalabul ilmi dan membaca kitab, kita sangat mungkin menjadi orang yang sangat spesialis. Percaya itu? Kita akan belajar bagaimana meniti jalan menuju hal tersebut. Insya Allah. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jadi kita disuruh memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Syababaka qabla, kebalik ya. Enggak, haramik ya. Qabla, masa muda sebelum, kita sudah hafal nasihat itu. Nah, kita akan memanfaatkan Senin, Kamis. Apakah hari sepekan hanya Senin dan Kamis? Ada berapa hari? Tapi itulah yang nanti kita ambil. Senin dengan Kamis karena ada puasanya ya. Kita sambil sedang berpuasa, sedang mujahadah insya Allah. Ya, dan doa kita diijabah. Terpenting puasanya adalah nanti doa kita diijabah. Apalagi jelang apa? Buka puasa. Insya Allah kita akan nyuwun banyak supaya kita dimudahkan menuju jalan kemandirian. Mapan, dewasa, matang, ya, bijaksana. Bahkan menjadi sandaran bagi siapa? Orang tua kita. Menjadi sandaran bagi guru-guru kita insya Allah. Ya, karena kita lebih muda dari mereka. Ya. Saya ikut dengan kalian. Saya lebih muda dari mereka. Dan begitu seterusnya 5 poin yang lain. Insya Allah nanti setiap materi saya share. Nanti saya serahkan ke Pak Ustadz Lumi atau Ustadz Rahimun untuk dibagi ke anak-anak insya Allah. Semua materi yang kita ini kan. Walaupun nanti pada saatnya kita akan buatkan buku pegangan insya Allah. Ya, nanti tema antara Senin dengan Kamis berbeda. Cuman untuk beberapa pertemuan mendatang kita masih pengantar insya Allah, pengkondisian supaya kita ada kesamaan ya, bahasa dan komunikasi insya Allah. 7 golongan ya. Ini golongan kedua yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Ada 7 golongan yang hanya mereka saja mendapatkan perlindungan. Di hari itu, di luar itu tidak ada. Ya, yang mendapatkan perlindungan hanya 7 golongan saja. Tetapi dari 7 golongan ini urutan kedua siapa? Dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang kedua apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang bertumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang kalian paham ibadah itu apa? Halo? Kalian beribadah?
Kepada siapa? Apa wujudnya? Hah? Salat. Terus? 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 Haji. Terus? Terus? Apa? Apa tadi? Contoh lain. Berbakti kepada orang tua. Dan kita akan berbakti juga kepada seluruh umat manusia. Maksudnya berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Jadi ibadah itu nanti ada 3 bidangnya. Ada ibadah yang wilayahnya mahdhah, hubungan kita dengan Allah murni. Nanti ada ibadah yang kedua namanya ibadah sosial. Ya, kita taat kepada Allah, tetapi kita justru diarahkan untuk melayani umat manusia. Bagaimana 8 miliar orang di dunia ini, mereka semua mendengarkan dakwah Al-Quranul Karim. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Ustadz, gitu ya. Pak Ustadz atau saya? Kita harus berani mengatakan, insya Allah saya. Saya akan punya stasiun televisi, saya akan punya untuk menyuarakan dakwah ke seluruh penjuru. Iya, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan mengambil dari mereka. Kayak sekarang mereka mengambil anak-anak orang Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam dididik di barat, diajari hidup ala barat supaya mereka nanti kembali mengajarkan gaya hidupnya orang apa? Iya, nah kita berbalik. Insya Allah kita akan ngambil anak-anak mereka, kita akan ajari bagaimana hidup dengan Islam yang benar, dan mereka akan kembali ke negaranya dan menjadi apa? Juru dakwah. Mereka akan menjadi pembimbing insya Allah untuk umat mereka, ya, untuk umat apa namanya? Mereka. Ya, untuk umat mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Oke. Sisanya kesempatan yang lain. Jadi urutan kedua adalah yang disanjung oleh Allah dan akan diselamatkan nanti pada hari kiamat siapa? Maka kalau hari ini kalian menulis, mencatat, berusaha memahami, dan bertekad insya Allah untuk mengamalkannya, adalah sedang berjuang supaya kita masuk dalam golongan kedua nanti pada hari kiamat. Cukup selamat sendiri? A priori. Iblis saja yang sudah menerima masuk neraka nggak mau sendirian. Mau ngajak siapa? Seluruh dunia, bukan hanya manusia. Seluruh dunia mau diajak masuk. Ya, dia targetnya 97,5%. Sampai 99% adalah teman dia di mana? Neraka jahanam. Nah, kita mau sendirian di surga? Targetnya adalah 99% sama. Iya, majak masuk apa namanya? Iya, nah karena itu kita akan mujahadah, kita akan berjuang ke arah sana. Ya, itulah kenapa kita harus mandiri insya Allah. Ya. Kurang lebih itu, teman-teman sekalian, ada kisah tentang Ashabul Kahfi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, ala kulli hal, nangkep insya Allah kegiatan Senin dan Kamis. Kalau itu temanya kira-kira penting atau tidak penting? Penting atau penting sekali? Penting sekali atau paling penting? Saya berharap kalian nangkep itu. Nggak mungkin sukses acara ini kecuali kita dukung bersama. Kecuali kita akan, ayo kita makmurkan dan kabari orang tua kalian supaya bisa ngikuti apa? Live. Iya. Nggak bisa ikut live, bisa ikut rekamannya di YouTube. Nanti insya Allah ya, mulai Kamis kita akan menggunakan channel khusus insya Allah. Untuk ya kepentingan itu. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti semua channel yang ada diupayakan untuk ikut menyebarkannya dengan izin Allah. Lagi-lagi targetnya adalah untuk kemanfaatan, karena ke depan banyak yang butuh kita adakan untuk kelengkapannya. Ya, butuh perpustakaan, butuh tempat yang lebih baik, segala macamnya. Insya Allah kita akan berkomunikasi melalui jalur ya channel yang kita buka hari ini. Saya berharap mudah-mudahan hari ini adalah awal sejarah baru. Awal sejarah bagi siapa? Kita atau saya? Kita semua. Nek liyane ra gelem nggih. Iya, saya berharap masing-masing insya Allah kegiatan hari ini, pembukaan acara ini adalah awal, titik sejarah baru dalam kehidupan masing-masing kalian ke depan. Termasuk hubungan dengan orang tua dan berkarya kita ke depan insya Allah. Walaupun insya Allah juga akan menjadi awal baru ya, dan apa namanya,
titik sejarah baru nanti bagi SMPIT Darul. Sangat mungkin acara ini nanti ketika dirasakan manfaat, nanti pondok-pondok lain akan nyetel video kita. Saya husnudzan itu insya Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dengan meminta kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Atau ada pertanyaan? Sudah lapar ya?